Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Kelas 721. Bapak izin ya membawahi masker. Hari ini kebetulan kita menggunakan ruang multimedia. Kemarin Bapak sudah sampaikan ke kelas ataupun sekolah kalian untuk disiapkan. Apakah sudah disiapkan semuanya ya dari tadi ya? Ya, alhamdulillah tadi sudah Bapak masuk sudah dalam keadaan siap. Tinggal Bapak pasang laptop dan lain sebagainya. Oke anak-anak, ini perlu Bapak sampaikan. Kali ini Bapak sedang ujian pembelajaran atau uji kinerja dalam kegiatan PPG. Nah ini kartunya ya, sudah jelas ya. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pagi hari ini, Bapak cek dulu kehadiran kalian satu-satu. Nanti kalau ada yang sakit silakan disampaikan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dani Chandra, Derwistia, Candi Arum. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan kedua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Anak-anak, kali ini kita materi yang akan kita bahas adalah tentang taharat atau bersuci. Bapak berdiri ya. Oke, kita mulai kegiatan kita. Materi pagi hari ini adalah tentang taharat atau bersuci. Taharat atau bersuci itu merupakan salah satu materi yang sangat penting bagi kita semuanya. Kenapa Pak? Kok materi ini sangat penting? Karena dengan materi bersuci, dengan kita memahami tentang teori bersuci, tentu nanti kita akan lebih maksimal dan akan lebih mudah dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah. Karena banyak di antara kita sebagai umat Islam yang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu harus dalam keadaan suci. Kalau kita tidak memahami materi tentang bersuci, nanti khawatir apa yang sudah kita laksanakan dalam ibadah kita tidak sah hanya karena syarat dan ketentuannya, utamanya tentang kesucian yang harus kita penuhi, tidak kita laksanakan. Akhirnya ibadah kita yang seharusnya menjadi tambahan amal ibadah bagi kita di sisi Allah tidak diterima karena syarat yang harus kita penuhi yaitu suci tidak kita penuhi. Inilah pentingnya kita harus memahami tentang materi bersuci. Banyak contoh ibadah yang mengharuskan kita dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan suci. Contohnya sholat. Kita sholat tanpa wudhu sah atau tidak sah? Tidak sah. Atau kita sholat sudah wudhu, sudah tidak hadas, tapi dilaksanakan di tempat yang najis, sah atau tidak sah? Tidak sah. Atau kita sholat menurut kita sudah dalam keadaan tidak hadas, sudah suci, tapi ternyata sebelum kita melaksanakan sholat pakaian kita terkena percikan najis. Karena kita tidak tahu tentang teori najis tersebut, akhirnya kita gunakan untuk sholat. Setelah kita sholat menggunakan pakaian yang terkena najis tersebut,
Akibatnya sholat kita tidak sah. Kalau sudah tidak sah, berarti kita sia-sia melaksanakan ibadah sholat. Nah, inilah kita harus memahami apa-apa yang dimaksud dengan hal-hal yang berkaitan dengan bersuci atau taharah. Sampai sini paham ya tentang pentingnya kita memahami materi tersebut. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak sekedar ingin mencoba pengetahuan kalian tentang materi taharah ini. Jika kalian ke kamar mandi, terus di kamar mandi tersebut kalian berwudu, lantas perhatikan wudu kalian yang jatuh ke lantai mengenai sarung atau rok kalian, menurut kalian suci apa najis? Najis. Yang lain? Suci? Najis? Suci. Nah, kalau kalian ke kamar mandi, terus kalian wudu, air yang jatuh ke lantai itu dan mengenai baju kita atau sarung kita atau rok kita, maka itu hukumnya najis. Karena kamar mandi itu adalah tempat yang najis. Berbeda kalau kalian disucikan terlebih dahulu, baru kalian wudu, maka percikannya tetap suci. Paham ya? Terus selain itu banyak contoh-contoh najis yang perlu kita pahami. Kita mempelajari materi ini, setidaknya kalian pertama dapat menjelaskan pengertian bersuci dari najis. Yang kedua, dapat menjelaskan atau menyebutkan macam-macam air. Yang ketiga, dapat menyebutkan macam-macam najis. Dan yang keempat, menjelaskan ketentuan-ketentuan najis. 5. Membedakan macam-macam najis. Dan yang terakhir, dapat menerangkan tata cara bersuci dari najis. Sampai sini kira-kira dipahami ya? Apa saja yang perlu kalian pahami dan mengerti setelah mengikuti pembelajaran kita? Macam-macam air. Macam-macam air di dunia itu semuanya ya, itu hanya terklasifikasikan atau terbagi menjadi berapa? 7. Pertama air hujan, yang kedua air sumber atau air mata air, 3 air sungai, 4 air embun, 5 air laut, 6 air sumur, terakhir air sejuk. Nah, ini macam-macam air. Di laut sah atau tidak sah? Kalian wudhu di laut, kamu itu wudhu dalam arti berniat, saya niat wudhu untuk mengangkat sedikit, sah, di kolam renang misal, kalian wudhu di kolam renang, sah atau tidak sah? Tidak sah. Katanya siapa tidak? Dikatakan najis kalau seperti apa air itu? Nah, dikatakan suci kalau bagaimana? Nah, ini pentingnya kita memahami ya. Nah, ini secara umum air di dunia itu terbagi menjadi 7 macam. Paham ya? Nah, dari 7 macam air ini itu terbagi menjadi 5 bagian. Apa saja Pak yang 5 Pak? Pertama, air suci dan mensucikan, atau air thahirun mutahhirun. Apa saja Pak air suci mensucikan? Yaitu air yang 7 tadi, suci dan mensucikan. Selain airnya emang suci dan juga bisa untuk digunakan bersuci. Selama kapan Pak? Selama air itu tidak berubah sifatnya.
Yang pertama, sifat air itu ada 3. Warna air tidak berubah. Yang kedua, bau air tidak berubah. 3, rasanya air juga tidak berubah. Maka selama 3 sifat air ini masih utuh, maka air tersebut masuk ke macam yang pertama, yaitu air suci dan mensucikan. Contohnya gimana Pak? Air itu yang berubah. Contohnya, kalau kalian buat kopi, nah itu kan dicampur dengan apa itu namanya? Kopi sama gula. Awalnya kan air, itu sifatnya tidak berubah. Ketika dicampur dengan kopi dan gula, sudah berubah. Yang awalnya air menjadi namanya air kopi. Nah, itu sudah tidak termasuk air suci dan mensucikan. Paham ya? Yang sudah sifat airnya berubah sehingga dapat merubah nama air tersebut. Yang awalnya air menjadi kopi, menjadi susu, menjadi teh. Itu termasuk kategori yang kedua, suci tapi tidak dapat mensucikan. Jenis air yang kedua ini ada 3 macam. Yang pertama, air mustakmal atau air yang sudah pernah dipakai selama air itu tidak berubah. Contohnya, kalian wudhu di keran di masjid atau di musola atau di rumah kalian pakai keran. Kalian wudhu, cuma di bawahnya oleh kalian diwadahi timba biar airnya tidak kemana-mana. Jadi dari keran setelah basuh wajah kalian kan jatuhnya ke timba sampai selesai. Sudah selesai wudhu kalian. Nah, maka air yang ada di bawah yang kalian wadahi timbang tersebut itu namanya air mustakmal atau air yang sudah pernah dipakai. Air yang ada di timba tersebut itu hukumnya suci apa najis? Suci. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Paham ya? Jadi air yang ada di bawah itu tetap suci. Tapi seandainya dibuat wudhu lagi, itu sudah tidak sah. Itu namanya air mustakmal. Paham ya? Nah, itu jenis air yang pertama, yang air suci namun tidak mensucikan. Yang kedua, air sedikit. Nah, sedikit itu ukurannya berapa Pak? Kurang dari 2 gula. Nanti Bapak jelaskan dulu lagi. Yang sifatnya berubah sebab tercampur benda atau sesuatu yang suci. Kurang dari 2 gelas, contohnya 1 gelas ya, atau 1 gayung. Kalian kasih pewarna makanan yang warnanya merah. Nanti aduk sama kalian. Jadi merah airnya. Itu najis apa suci? Najis apa suci? Ya. Itu najis apa suci? Ingat, air sedikit yang sifatnya berubah. Nah, sifat air tadi ada 3 kan? Warna, bau, dan rasa. Nah, ini air sedikit yang sifatnya berubah. Sebab kenapa Pak kok berubah? Bercampur benda atau sesuatu yang suci. Warna makanan itu suci apa najis? Kok dijadikan pewarna makanan itu orang dimakan? Pewarna makanan itu kan dimakan pada akhirnya kan? Berarti kalau dimakan itu nggak mungkin najis. Ini konsentrasi. Ini penting ini. Pewarna makanan suci apa najis? Suci. Namanya juga pewarna makanan. Seperti kalau kalian buat kue roti itu kan biasanya warna-warna kan? Itu kan dikasih pewarna makanan. Nah, pewarna makanannya itu kan suci kan? Nah, air yang pakai gayung tadi, kalian kasih pewarna makanan merah. Airnya jadi merah. Jadi sudah sifatnya berubah sebab tercampur benda atau sesuatu yang suci. Nah, pertanyaan Bapak, air yang sudah kalian
campur pewarna makanan itu suci apa najis? Suci. Sampai sini paham ya? Paham. Karena itu bercampur dengan sesuatu yang suci. Nah, air yang seperti itu hukumnya suci, namun tidak mensucikan. Paham ya? Setelah kalian campur pewarna makanan, dibuat wudhu, basah wudhunya. Atau kalian dibuat mandi besar, mirah tak pada badan. Tapi tetap suci, cuman hukum wudhu dan mandi besar yang tidak. Sampai sini paham? Yang ketiga, air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air hujan tadi ya. Atau kalian ngambil daun yang mengandung air banyak, diperas, ditampung air daunnya tersebut yang sudah diperas. Itu juga termasuk suci, tapi tidak mensucikan. Ini macam air yang kedua. Coba perhatikan, yang ada nomornya itu 2, air sedikit kurang dari 2 kurang. Ya, sifatnya berubah. Itu kan ada dalam kurung kurang dari 2 kurang. Kalau airnya lebih dari 2 kurang, contohnya kolam renang di Mira Fantasi itu. Kan besar itu kan? Airnya itu suci apa najis? Hah? Dari mana kan? Bapak ulangi lagi. Ini kolam renang, ya. Ini penting nih kalian biar nggak salah paham. Ini kolam renang penuh terisi air. Pertanyaan pertama, airnya ini suci apa najis? Suci. Ini kira-kira menurut kalian lebih dari 20 apa kurang? Ukuran 20 itu hanya satu seperempat aspa, 60 cm segini persegi, dalamnya juga sama. Nah, ini 20. Kalau kolam renang atau seperti ini saja, ini sudah jelas lebih dari 20. Nah, sekarang bukan dicampur pewarna makanan sama kalian, tapi sama kalian mandi ke dalam terus kalian kencing di dalam. Itu najisnya. Pertanyaan Bapak sekarang, fokus ya. Air yang kalian gunakan mandi barusan, lantas kalian kencing di dalamnya, itu airnya suci apa najis? Tidak bisa kita. Suci tapi tidak mensucikan yang lain. Bapak melanjutkan penjelasan, kalian kira-kira prediksi mana jawabannya paling benar? Air yang ketiga, di bawahnya nomor 3 itu ya. Air apa namanya? Mutana najis. Fokus lihat. Bapak ini. Semua? Ya. Air apa namanya ini? Air mutana najis. Yaitu air yang terkena atau tercampur najis. Air yang ketiga itu adalah air mutana najis atau air yang terkena atau tercampur najis. Kira-kira menurut kalian tadi air ini suci apa najis? Hah? Bukan najis, betul. Tapi ini ada syaratnya. Fokus biar nggak salah paham. Air yang mutana najis ini syaratnya kalau air kurang dari 2 kula, paham ya 2 kula barusan ya, terkena najis, misal ini apa ya, kotorannya cicak, tahu kan? Itu kan biasanya berserakan di mana-mana itu. Ada cicak di kamar mandi, bak mandi kalian ukurannya pas 2 kula. Pas dalam keadaan air berkurang, berarti sudah kurang dari 2 kula kan kalau berkurang. Air cicak tadi BAB. Air yang kurang dari 2 kula terkena najis meskipun hanya sedikit. Maka air ini, air yang bak mandi kalian kurang 2 kula tadi, hukumnya ikut najis, termasuk air mutana najis. Meskipun tidak ada perubahan apa-apa. Atau gayung,
suci kalian sudah bawa gayung buat wudhu. Pas di jalan burung terbang peluk kotorannya masuk ke gayung kalian. Tapi tidak berubah, airnya tetap jernih. Cuma kotorannya kelihatan masuk di dalam. Itu menurut kalian suci apa najis? Najis. Najis. Paham ya? Karena air kurang dari 2 kula yang terkena najis, meskipun tidak berubah sifat air. Ingat sifat air ada berapa tadi? Sifat air ada 3. Warna, bau dan rasa. Nah, meskipun sifat air tidak berubah, fokus, karena bercampur najis tadi, maka hukum air yang kurang 2 kula terkena najis tadi itu hukumnya air mutan najis. Air itu tidak suci lagi, harus dibuang. Paham ya? Dibuat wudhu, ya nanti bukan hanya sekedar wudhunya tidak sah, malah muka kalian najis karena diberikan air najis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kebalikannya, airnya lebih dari 2 kula. Contohnya pertanyaan Bapak tadi. Ingat sama pertanyaan Bapak tadi? Kolam mandi kalian, tidak ketemu pipis di dalam. Kan kolam renang tadi kan tidak ada kolam renang hanya 1 meter gitu ya. Kolam renang itu pasti lebar, airnya banyak dan itu rata-rata lebih dari 2 kula. Kalian mandi di dalamnya, terus kencing di dalamnya, kira-kira air itu sifatnya berubah apa enggak kalau kalian kencingi? Enggak. Kira-kira kalian kencingi, apa air sebanyak itu akan berubah pesing? Kira-kira kalian kencingi, yang tadi awalnya jernih tiba-tiba menjadi kuning? Tidak. Atau kalau kalian kencingi, yang awalnya airnya tawar menjadi asin? Tidak. Lah, maka jawabannya, perhatikan, bagus. Selama air yang banyak tadi sifatnya tidak berubah ketika terkena najis, hukum air ini suci dan mensucikan. Paham ya? Kalian pemilah fantasi 1 kelas. Kencing. Yang kencing nggak 1 kelas. Tapi kok mandi yuk. Tapi yang kencing bukan Piku. Tapi temannya Piku. Pas mandi di dalam kolam renang kencing. Nah, airnya tidak ada perubahan. Kalian wudhu di air tersebut. Karena itu termasuk air suci dan mensucikan. Paham ya? Kecuali 1 kelas kalian diajak semua keluarganya, bukan hanya 1 kelas. Saat SMP 1 Wonosorejo beserta keluarganya rekreasi pemilah fantasi, kencing semua di sana. Kencing semua, akhirnya yang awalnya air tawar putih jernih, setelah kencing semua naik semua berubah jadi kuning. Maka air yang banyak itu karena sifatnya ada yang berubah, yaitu warna dan bau, kemungkinan rasa juga berubah kalau kalian rasain. Maka meskipun 1 kolam renang itu airnya termasuk air mutan najis. Paham ya? Sampai sini paham? Yang terakhir, air mutan najis itu ya namanya air mutan najis. Airnya najis, kalau terkena kita, air tersebut juga kita ikut najis. Ini pentingnya kalian memahami. Yang terakhir, air musyamas. Apa itu Pak? Air yang dijemur, namanya dijemur, nggak mungkin dijemur pakai lampu ya, dijemur ke terik matahari. Nah, apa kaitannya dengan hukum air suci dan mensucikan? Air yang terakhir ini adalah sama statusnya dengan air yang paling atas, suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan. Kalau makruh itu lebih baik tidak menggunakan air ini. Kenapa Pak? Karena khawatir mengandung penyakit. Tapi seandainya nggak ada lagi Pak, boleh. Sampai sini paham ya, macam-macam air ya.
Kita lanjut. Pengertian dan macam-macam najis. Najis secara bahasa berasal dari kata najasa yang berarti kotoran. Najis itu sejatinya adalah kotoran. Sedangkan menurut istilah adalah suatu benda kotor yang dilihat berdasarkan satu warna atau bau atau rasanya di lidah yang dapat mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Jadi najis itu dapat menghalangi sahnya seseorang beribadah kalau ibadah tersebut menuntut kita harus dalam keadaan suci. Sholat menuntut kita harus dalam keadaan suci. Nah, ada najis di sarung, nah ada najis di baju, tidak sah sholat kita karena dalam keadaan tidak suci. Macam-macam najis. Macam-macam najis ada 3. Pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Terakhir, najis mughalladhah atau najis berat. Kita lanjut. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis kencing bayi laki-laki yang belum sampai berumur 2 tahun, tidak makan dan tidak minum apapun kecuali air susu itu. Maka kencingnya tadi itu termasuk najis mukhaffafah atau najis ringan. Kenapa Pak kok dikatakan najis ringan? Nah, karena cara mensucikannya itu mudah, yaitu dengan cara itu nomor 1, dengan memercikkan air sekali percikan atau lebih ke area yang terkena najis. Semisal ini kencing bayi laki-laki ya. Kalau perempuan tidak, bayi laki-laki kencing di sini. Cara mensucikannya di mana? Lap dulu ya. Sudah bersih, cuci tangan kalian. Setelah itu percikan dengan air suci 3 kali dia. Sudah suci. Tidak usah disiram, apalagi sudah dipen. Tidak. Ini paham ya? Nah, itu dikatakan najis ringan atau najis mukhaffafah karena cara mensucikannya mudah. Jika terdapat bau atau pesing atau terdapat warna kuning, maka bau atau warnanya tadi dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu baru dibersihkan. Biasanya rata-rata kalau anak bayi laki-laki yang tidak makan apa-apa kecuali ASI, itu sebelum dia berumur 2 tahun, kencingnya itu tidak terlalu. Jadi cukup dilap, cuci tangan kalian, percikan, sudah cukup. Lanjut. Nomor 2, najis sedang atau najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis berupa kotoran binatang atau kotoran manusia, kecuali mani. Mani itu suci, tidak najis, tapi mewajibkan seseorang mandi atau darah, baik darah head atau darah luka itu najis. Nanas sama ya, atau minuman keras, khamr, mabuk-mabukan itu najis airnya. Najis mutawassithah terbagi menjadi 2. Pertama, najis ainiyah, yaitu najis yang kelihatan wujud, warna dan baunya terlihat. Nah, tiba-tiba di teras ada tele ayam. Nah, itu namanya najis ainiyah karena najisnya terlihat oleh mata kita. Nah, kalau najis yang kedua, hukmiyah, itu tidak terlihat. Apakah suci Pak? Tetap najis meskipun tidak terlihat. Tapi itu namanya najis hukmi. Hukumnya saja dihukumi najis meskipun tidak terlihat barangnya. Kalau ainiyah itu berarti barangnya tadi jelas terlihat oleh mata. Nah, dikatakan najis sedang karena mensucikannya lebih repot daripada yang pertama tadi, yaitu dengan menghilangkan najis tersebut dan membasuhnya. Nah, ingat, itu Bapak cetak tebal. Membasuh berarti harus disiram. Tidak cukup dibersihkan, harus
Tapi sebelum disiram, 3 sifat najis sama dengan 3 sifat air tadi, warna, bau, dan rasa harus dihilangkan. Paham ya? Terakhir, najis mughalladah. Nah, najis najis berat ini khusus, yaitu air liur serta kotoran anjing dan babi. Kalian main-main ke Bali, punya saudara di Bali yang kebetulan memelihara anjing. Nah, nyampe rumah kalian dijilat tangannya, misal dijilat anjing, basah karena ada air liurnya anjing. Nah, itu meskipun hanya sekedar air liur, tapi air liurnya anjing itu termasuk najis berat atau najis mughalladah. Cara mensucikannya repot. Kok repot, Pak? Harus dibasuh 7 air, salah satunya dengan debu atau ya lumpur. Jadi cara mensucikannya kalian yang dijilat tadi ambil lumpur, gosok dulu satu ini, baru disiram. Siram sampai bersih, itu baru hitungan kedua. Paham ya? Baru ditambah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 tambah 2 yang tidak itu cara mensucikannya. Atau babi, kalian main-main ke Bali, ada warung babi guling sama kalian, karena kalian suka sama bentuknya, dipeluk, najis semua itu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut untuk diskusi kelompok. Kali ini Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan Bapak kasih tugas materi sesuai dengan materi yang akan kita bahas di kelompok masing-masing. Bapak langsung tunjuk ya. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 kelompok 3. 1, 2, 3 kelompok 4. Paham ya? 1, 2, 3. Silakan duduknya membentuk lingkaran atau bergeser duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ini silakan kalian perhatikan, itu tugas kelompok 1 ini ya, mendiskusikan tentang ketentuan dan macam-macam air. Kelompok 2 silakan diskusi dalam kelompok kalian masing-masing. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan materi diskusi di depan itu. Setelah itu kalian dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Ketika itu kalian akan diberi waktu tanya jawab dari masing-masing kelompok untuk mempertanyakan hal-hal yang perlu kalian tanyakan ke kelompok yang berpresentasi. Paham ya? Ya, silakan. Habis, silakan kita masuk ke presentasi kelompok. Dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari divisi 1 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang macam-macam air. Macam-macam air itu dibagi menjadi 7. Pertama, air sungai, kedua air sumur, ketiga air dari mata air,
Ada? Silakan. Apakah air hujan besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 telah berdiskusi tentang najis mughalazah. Najis mughalazah artinya adalah najis besar atau tebal. Adapun yang termasuk najis mughalazah adalah air liur anjing dan babi. Kami akan ditanyakan sedang. Karena yang dicampur itu apa tidak tertentu? Itu hukumnya saja. Oh ya. Karena yang dicampur itu sedikit apa banyak itu ya. Sudah dijawab. Dari cukupnya saja. Sudah. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau nggak ada, udah dulu buat kelompok 4. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk tugas itu nanti akan Bapak bagikan kertas penilaian ya. Kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas. Setelah itu dikumpulkan, itu pilihan ganda semua, tinggal kalian pilih. Dan setelah itu dikumpulkan. Sudah waktunya habis ya anak-anak. Silakan dikumpulkan untuk Bapak koreksi. Bagi yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan di meja Bapak sini. Silakan. Yang sudah langsung dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan sendiri-sendiri. Untuk tugas yang sudah kalian kumpulkan barusan akan Bapak koreksi, nanti akan kita evaluasi di pertemuan selanjutnya. Untuk kuis nanti akan Bapak share untuk kalian latihan di rumah, boleh, atau ketika jam istirahat atau terserah kalian kapan saja. Link kuisnya itu Bapak sudah buatkan kuis, tinggal kalian klik lalu kerjakan. Untuk kuisnya juga macam soal yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang najis, dan juga materi minggu kemarin tentang bersuci dari hadas. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Ada. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir terkait dengan materi taharah atau bersuci. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya macam-macam air itu. Kalau nggak ada, Bapak akhiri. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.